GBDI Taman Palem. Puji Tuhan, kalau sampai hari ini kita masih dapat beribadah bersama-sama, walaupun masih ada sebagian yang harus beribadah secara online. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari atas dukungannya melalui doa dan dana, sehingga ibadah kita masih dapat berjalan secara online dan offline. Mari dukung terus pelayanan online gereja kita dengan cara subscribe channel YouTube GBDI Taman Palem, berikan like dan share kepada teman, sahabat, dan keluarga kita. Mari rasakan jamahan dan hadirat Tuhan bersama-sama. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Lebih dari semua yang ada Tuhan, lebih dari semua yang ada, hikmat-Mu, tiada terselami kasih-Mu, dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau yang layak, yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, kami kagum akan Engkau Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sekali lagi kita mau nyatakan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Terima kasih Tuhan yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, sebab Kau Allah yang layak. Terima pujian kami Tuhan. Oh, kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Oh, Kau Allah yang layak. Terima semua pujian, terima sembah dan kehormat kami Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang layak Tuhan. Terima sembah kami, terima segala pujian kami. Terima kasih Tuhan. Ku kagum hormat
Ini yang menjadi pengakuan kami pagi hari ini Tuhan. Kami kagum akan segala kebaikan-Mu, akan segala keajaiban-Mu dalam hidup kami Tuhan. Yang layak dipuji, ku kagum akan. Lebih dalam lagi, lebih sungguh lagi kita mau nyatakan, Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. kami mau nyatakan kami kagum hormat akan Engkau Tuhan. Akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. sekali lagi katakan kau Allah yang layak, Yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. berikan kemuliaan untuk Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau yang layak Tuhan. Tiada yang lain, hanya Yesus Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Ucapkan syukurmu pada Tuhan. Haleluya. Engkau ajaib Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Engkau Allah yang layak kami puji, kami sembah dan kami tinggikan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus pagi hari ini Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau siap memberkati kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, setiap hari, setiap pagi berkat-Mu baru bagi kami Tuhan. Kami datang membawa hati kami Tuhan Yesus, dengan sukacita, dengan semangat Tuhan, kami mau memuji-muji Engkau lebih dalam lagi Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan Yesus ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, biar hanya nama-Mu yang kami tinggikan dan kami sembah. Haleluya, haleluya. Mari yang siap memuji Tuhan sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Berikan kemuliaan-Mu yang terbaik untuk Tuhan. Kita percaya Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Amin. Haleluya. Dialah Allah yang Maha Kudus, Dialah Allah Juru Selamat kita. Dia yang akan membuat kita mampu berjalan melalui air dan api. Tuhan yang menyertai kita, Allah Maha Kudus. Bagi orang benar di hadapannya, dia ingat akan janjinya. Tuhan yang menyertai kita, yang menyertai kita. Allah Juru Selamat bagi umat yang berlaku setia, akan hidup oleh firman-Nya. Kita akan berjalan melalui air dan tidak akan pernah dihanyutkan. Kita akan berjalan melalui api dan tidak akan dihanguskan. Kita akan berjalan melalui air dan tidak akan pernah dihanyutkan. Kita akan berjalan melalui
bagi orang benar di hadapannya. Di hadapannya dia ingat akan janjinya. Tuhan yang menyertai kita, Allah juru selamat, juru selamat. Bagi umat yang berlaku setia, akan hidup oleh firman-Nya. Kita akan berjalan melalui air dan tidak akan pernah dihanyutkan. Kita akan berjalan melalui api dan tidak akan dihanguskan. Kita akan berjalan melalui air dan tidak akan dihanyutkan. Kita akan berjalan melalui api dan tidak akan dihanguskan. Mari jemaat, sambil menunjuk dirimu, kita mau katakan bahwa saya akan berjalan melalui air dan api. Haleluya. Saya akan berjalan melalui air dan tidak akan pernah dihanyutkan. Saya akan berjalan melalui api dan tidak akan dihanguskan. Sambil tunjuk kanan kirimu, katakan kamu berjalan melalui air dan tidak akan pernah dihanyutkan. Kamu akan berjalan melalui api dan tidak akan dihanguskan. Kita akan berjalan melalui air dan tidak akan pernah dihanyutkan. Kita akan berjalan melalui api dan tidak akan dihanguskan. Dan tidak akan dihanguskan. Dan tidak akan dihanguskan. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan yang menyertai kita. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita mau siapkan hati kita. Kita rindu masuk dalam hadirat Tuhan lebih dan lebih dalam lagi. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau nyatakan kepada Tuhan, kami rindu Tuhan Yesus. Kami rindu Engkau jamah setiap kami pagi ini Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus, Engkau datang melawat setiap kami. Haleluya, haleluya. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Katakan sekali lagi, Tuhanku rindu. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Tuhan kami rindu. Tuhanku
masuk lebih dalam lagi ke hadirat-Mu Tuhan. Masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti. Bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. ku nanti Engkau. Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan, Dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan yang kudus. haleluya, kami menyembah-Mu, kami menanti-nantikan Engkau, Allah yang kudus, Allah yang dahsyat. Mari sembah Dia, sembah Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, sebab Engkau baik, Engkau ajaib, Engkau dahsyat Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Jiwaku menanti-nantikan Engkau. Haleluya, haleluya. Agungkan Tuhan kita, tinggikan nama Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ku nanti Engkau. Nyanyi dengan sungguh hati. Dalam kemuliaan yang kudus, ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. lebih dalam lagi dengan kesungguhan hatimu. Ku nanti Engkau, kami nantikan Engkau, Allah kuasa Allah kami yang penuh dalam kuasa. kemuliaan yang kudus. Ku sembah Allah kuasa, oh dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, yes Lord. Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah
Haleluya, haleluya. Kami merindu-rindukan Engkau Tuhan Yesus. Kami menanti-nantikan Engkau Tuhan. Bawa kami lebih dalam lagi masuk dalam hadirat-Mu. Bawa kami lebih dekat lagi kepada Engkau Tuhan Yesus. Sebab kalau kami jauh Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa Tuhan Yesus. Engkaulah Allah perlindungan kami. Engkaulah Allah pertolongan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Biar kami tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri Tuhan. Tapi kami hanya bersandar pada satu Tuhan kami yang ajaib. Yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami masih boleh menyembah Engkau. Meninggikan nama-Mu Tuhan. Sebentar saatnya kami akan duduk diam Tuhan Yesus. Kami mau diberkati setiap kebenaran firman-Mu ya Bapa. Engkau buka hati dan telinga kami Tuhan Yesus, biar kami tidak hanya menjadi pendengar saja Tuhan, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami siap sambut firman-Mu Tuhan dengan penuh sukacita, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi saudara-saudara. Saya berterima kasih kepada Bapak Gembala. Pada pagi hari ini saya akan share tentang yang namanya diplomatic immunity atau kekebalan diplomatik saudara-saudara. Dulu saya susun ini tema ini sebelum COVID saudara. Saya nggak tahu ternyata COVID datang saya udah susun duluan. Begitu Bapak Ibu ceritanya. Jadi pada waktu itu saya mulai nulis tentang diplomatic immunity atau kekebalan diplomatik yang diberlakukan yang menjadi sebuah hak istimewa kita sebagai warga kerajaan Allah, saudara-saudara. Ya, kita akan membuka Alkitab kita dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16, saudara-saudara. Ya, kita baca ayat 13 sampai ayat ke-14 saja. Kita baca 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Oh baru buka saudara ya. Yang sudah dapat katakan amin. Ya kita baca ayat 13 sama ayat 14 saja. 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, akhir-akhir ini kita perlu menaikkan yang namanya pengharapan Bapak Ibu. Kalau pengharapan kita tinggi, penilaian kita turunkan. Tapi kalau penilaian lebih tinggi daripada pengharapan, maka iman akan stuck. Ya, maka kita akan sulit untuk merefleksikan tentang kasih Tuhan itu. Tapi kalau pengharapan kita lebih tinggi dan terus naik, saudara-saudara, dan penilaian kita turunkan, maka iman kita itu akan produktif. Ya, mudah-mudahan ngerti kata-kata saya, saudara-saudara. Kalau pengharapan turun, saudara-saudara, penilaian lebih tinggi, akhirnya kita nilai semua, saudara. Kita menilai segala sesuatu apa yang terjadi di lingkungan kita. Nilai A, nilai lingkungan, nilai apa, kita membuat sebuah penilaian sendiri. Tapi beda dengan pengharapan, saudara-saudara. Kalau pengharapan itu dia diam, dia berharap suatu saat situasi ini akan terjadi kembali sempurna, ya. Situasi ini akan kembali lagi, kita bisa beribadah bersama-sama, saudara. Asalkan pengharapan kita naik terus saja. Makanya orang Pantai Kosta punya lagu pengharapan itu hebat, saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan lupa pengharapan dinaikkan, penilaian diturunkan, saudara-saudara. Ya, jadi terus aja berharap, ya kan. Suatu saat, saudara, akan terjadi sebuah perubahan. Yang percaya katakan amin, saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau cerita dulu nih, saudara-saudara, sebelum saya masuk ke tema khotbah ini. Tahun 2019,
habis ketika saya bikin KKR transformasi kota di Kalimantan Timur yang diprakarsai oleh mantan bendahara Bupati Kalimantan Timur, itu interdenominasi gereja ada sekitar 10 gereja sudah. Saya KKR transformasi kota terus ya. 10 hari saya babat sendiri sudah. Hari pertama KKR ya, saya udah masuk rumah sakit. Hari pertama tengah malam gak bisa tidur. Ya, panitia bilang ini biasa Pak, setan-setan udah mulai ngamuk-ngamuk di Kalimantan Timur. Ya. Sebab kotanya aja saudara, kalau saudara masuk ke Tenggarong itu, begitu masuk kota itu udah ada patung kepalanya naga, badannya kuda, ada sayap. Turun sedikit ke bawah itu ular yang ngelingkar gede besar, ular anaconda kali itu, yang hitam besar. Dulu bendahara itu disuruh kalau bisa kota Tenggarong ini kita bangun Pak, ya kamu bangun itu ular semua di ujung-ujung kiri kanan semua. Pokoknya di ujung-ujung dibangun tuh ular-ular itu. Pada waktu proyek itu mau dibangun, ini mantan bendahara ini mundur. Saya nggak mau. Sebagai anak Tuhan kok harus bangun monumen ular hitam yang besar. Ya. Sejak saya pulang itu saudara, sejak habis KKR itu, saya pikir ketika saya masuk di usia 53 tahun, penyakit itu biasa mulai nongol. Darah tinggi, hipertensi, ya hipertensi, asam lambung, ya kolesterol, asam urat, semua itu nongol di usia 53 tahun. Saya pikir itu normal loh Bapak Ibu. Saya pikir normal pada waktu itu. Ternyata pada waktu itu berjalan ada 3 bulan saya nggak tidur Bapak Ibu. 3 bulan tuh nggak tidur. Jadi tidur 1 jam aja saya bersyukur sama Tuhan. Pada waktu itu mau tidak mau saya harus tidur pakai obat, pil tidur. Tapi pil tidur itu tidak menyelesaikan kepala saya juga, tetap sakit aja kepala saya. Ada 3 bulan saya terus begitu nggak bisa tidur. Tanya Kaleb lah, Kaleb saya bangunin terus, ngamuk terus Kaleb. Orang lagi tidur, bagaimana saya nggak mau ngiri tuh, mereka ngorok-ngorok. Saya masih melek sudah dari malam sampai pagi tuh, melek terus. Pada waktu itu saya bolak-balik rumah sakit tuh, Hermina, bolak-balik. Tengah malam saya udah masuk rumah sakit lagi, masuk UGD. Saya lebih senang tidur di rumah sakit daripada tidur di rumah, saudara. Karena kalau ada apa-apa tinggal ada suster, tolong, suntik atau apa gitu kan. Pada waktu itu. Jadi saya pikir normal Bapak Ibu. Ternyata ada satu anak Tuhan, dia doa, dia diberi penglihatan. Pak kayaknya Bapak disantet deh Pak. Ya, Bapak disantet. Memang saya udah rasa saudara. Pada waktu itu di rumah itu ada air setengah gelas jatuh dia dari sini, dari langit-langit itu jatuh ke saya sudah setengah gelas tuh, gitu jatuh air. Musim panas bulan Agustus, hujan juga nggak ada, setengah gelas. Bang, saya udah punya firasat nih. Ini apa nih ya? Kok air lagi asik-asik nonton air setengah gelas jatuh. Pada waktu itu mulai saya berpikir ya ini biasalah setan gak suka kan. Ya, ternyata pulang dari KKR transformasi kota itu langsung mereka nyerang saya saudara. Yang nyerang itu saya tahu Bapak Ibu. Ada satu kelompok pada waktu kita bikin KKR itu ada satu kaum mualaf di Samarinda yang gak suka sama saya. Dia nyerang waktu kita bikin KKR, kelompok ini datang. Ini diserang, wah ada banyak orang sudah. Jadi mereka lah yang gak senang dengan saya. Tapi saya udah tahu sudah pada waktu itu. Nah pada waktu gak bisa tidur itu Bapak Ibu. Waduh saya bilang kok saya berpikir pokoknya ini normal lah. Usia 53 tahun udah penyakit mulai datang-datang. Ya. Ternyata pas saya melihat kejanggalan-kejanggalan itu mulai saya berpikir ya benar, ada anak Tuhan bilang, Pak kayaknya Bapak di jantung sebelah kiri Bapak tuh ada item-item deh Pak. Wah memang di bawah jantung ini saya juga sakit juga Bapak Ibu. Dia tusuk-tusuk terus pada waktu itu.
Akhirnya saya coba berobat ke dokter jantung. Pak, nggak ada, Bapak nggak kena penyakit jantung kok Pak. Biasa aja nih. Ya, sebab kalau jantung dipencet sakit, itu Bapak jantung tuh. Tapi dipencet nggak sakit, sudah. Periksa semua, apa semua, tidak ada penyempitan Bapak Ibu. Dan pada waktu itu saya baru mulai ngerti. Mimpi mulai datang, malam serang lagi, ya. Ular datang, pokoknya mimpinya yang serem-serem Bapak Ibu. Pada waktu itu mulai tengah malam itu selama 3 bulan, 3 bulan itu terus berperang, bergumul. Mereka serang saya tengah malam, saya bergumul lagi, ada api lagi, pokoknya seperti itulah saudara. Sampai saya nggak bisa tidur saudara. Lalu saya ingat ini Bapak Ibu, bahwa kita diberikan kekebalan diplomatik. Artinya begini Bapak Ibu, kekebalan diplomatik itu semacam bentuk perlindungan secara khusus seperti penyakit, wabah, kemiskinan, semua orang dipecat tetapi Anda tidak, dan bisnis orang lain tutup tetapi Anda maju. Itu kekebalan diplomatik. Ya, kalau Bapak Ibu sering dengar tentang berita tentang kerajaan Allah, ini bagian dari hak istimewa kita sebagai warga kerajaan Allah. Diberikan kekebalan diplomatik, saudara. Pada waktu itu, begitu saya ngerti bahwa saya disentuh, saya mulai pakai iman Bapak Ibu. Naikkan harapan terus, ya. Dan satu saat saudara, saya diberi hikmat sama Tuhan. Bolak-balik dokter, Pak, Bapak jangan kesini lagi deh Pak. Sampai satu dokter nolak saya sudah. Bapak jangan kesini lagi, Bapak nggak ada penyakit. Saudara, mungkin saudara nggak pernah ngerasain seperti Daud ya, depresi tuh, bergabung sama orang-orang yang depresi di Gua Adulam tuh. Wah, Daud sampai, mungkin saudara kalau buka kitab Mazmur mungkin saudara nggak pernah tahu bahwa Daud pernah mengalami depresi itu, saudara-saudara. Ya, akhirnya saya pergi ke dokter, saudara. Dokter nyaranin, udah Pak ke psikiater aja Pak. Ya, waduh, saya bilang, saya punya iman, kok ke psikiater nih. Jadi ada pikiran begini, jangan-jangan saya sudah gila tuh, bagaimana kok disuruh ke psikiater. Saya coba ke psikiater, saudara. Wah, pagi-pagi datang, itu pasien tuh aneh-aneh semua, saudara. Ya, ada yang tiba-tiba buka sendal sepatu orang. Terus saya tanya sebelah, kenapa Pak? Oh, sakit apa Pak? Saya udah nggak konsentrasi. Waduh. Terus saya tanya lagi Cim di sebelah, Cim sakit apa Cim? Gak bisa tidur selama 20 tahun. Penyakitnya itu, saudara. Saya mulai tanya sama dokter, Dok, sebenarnya saya sakit apa Dok? Saya tidak ceritakan kejadiannya. Bapak cuma depresi berat. Oh iya. Sejak waktu itu Bapak Ibu, saya ngerti bahwa ada sesuatu yang harus bisa kita tangani, ada sesuatu yang tidak bisa kita tangani, saudara-saudara. 80% dari kehidupan ini kita bisa tangani, saudara. Tapi ada 20% dari kehidupan ini yang kita tidak bisa tangani. Ya, artinya kita nggak bisa menghindar, Bapak Ibu. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, kembali dari ayat tadi. Jadi digaram, disuruh gitu. Kalau saudara bacaan terjemahan aslinya ini, di sini disediakannya namanya kekebalan diplomatik itu. Jadi begitu kita disuruh diciptakan Tuhan jadi garam dan terang dunia, itu adalah bagian dari menu spesifikasi kita, saudara-saudara. Waktu kita diciptakan Tuhan itu didesain sama Tuhan bahwa itu adalah menjadi bagian kita. Ya. Nah, itu adalah fungsi kita sebagai anak Tuhan. Kalau kita nggak jalani fungsi kita, maka kekebalan diplomatik itu kan tidak akan berlaku, saudara-saudara. Semua kuncinya di ayat 13 dan ayat 14 tadi, saudara-saudara. Kalau kita ingin bergerak, mau maju, mau mundur, kuncinya di situ. Kalau kita menjalankan fungsi kita sebagai garam dan terang itu, kita jalankan, saudara, maka kita akan luput dari wabah-wabah ini, saudara. Ya. Persoalannya orang semakin hari semakin takut, semakin khawatir, saudara. Tapi biarlah kita mengerti bahwa ayat 13, ayat 14 tadi itu adalah bagian daripada fungsi kita, saudara. Ya, kalau kita menjalankan kita sebagai garam dan terang dunia, kita akan luput, saudara.
Tapi ketika kita nggak jalankan fungsi kita ini, maka kita tidak akan menikmati diplomatic immunity itu, saudara-saudara. Ya, kita nggak bisa menghindar dari dunia ini. Ya, justru kita harus bertanding pada dunia ini, saudara-saudara. Ya, harus terjun ke dunia ini, jadi terang, jadi garam, Bapak Ibu. Ya, nah saudara, ada 6, saudara. Untuk memahami tentang kekebalan diplomatik, kita harus terlebih dahulu memahami 6 tugas kita sebagai warga kerajaan Allah, yaitu yang pertama lah, Tuhan tidak menugaskan kita untuk pergi ke surga, Bapak Ibu. Ya, justru Tuhan menugaskan kita untuk pergi ke dunia ini. Bagaimana, saudara? Karena fungsi kita adalah kita harus bisa mempengaruhi dunia ini, saudara-saudara. Ya, karena akibat gereja nggak kuat mempengaruhi, tidak punya kuat pengaruhnya terhadap dunia ini, makanya kekebalan diplomatik itu tidak berlaku bagi kita, saudara-saudara. Tapi jika kekebalan diplomatik itu kita seimbang dengan menjalankan fungsi kita, maka kita akan diluputkan oleh Tuhan sebagai warga kerajaan Allah, saudara. Paulus pernah menjelaskan tentang Matius ini, saudara, di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Artinya inilah yang dijelaskan oleh Paulus tentang ayat tadi, saudara-saudara, bahwa kita diciptakan karena kita ini buatan Allah, ya, untuk melakukan pekerjaan baik, Bapak Ibu. Ya. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, pendek cerita nih, saudara. Kalau kita nggak jalankan fungsi kita sebagai garam dan terang dunia, saudara-saudara. Kadang-kadang begini, Bapak Ibu, kita berpikir kita justru harus menghindar dari dunia. John Maxwell pernah marah sama jemaatnya, dia bilang begini, puji Tuhan ya Pak, kita tidak terpengaruh oleh dunia. Langsung John Maxwell bilang, bertobat kamu. Justru kita harus mempengaruhi dunia ini. Ya, justru kita harus jadi garam dan terang dunia ini, saudara-saudara. Nah, oleh sebab itu kenapa, saudara? Karena pemahaman kita ini selalu pergi mau pulang ke surga semuanya. Ya, kita punya pola pikir, sistem cara berpikir kita, paradigma kita tuh selalu begini. Kalau bisa kita cepat-cepat pergi ke surga, saudara. Semua kita pulang ke surga. Padahal ada sebuah tugas yang diberikan oleh Tuhan, fungsi kita, saudara-saudara. Ya. Yang kedua, saudara, Tuhan tidak menugaskan kita untuk menyiapkan orang pergi ke surga, saudara. Gereja kadang-kadang begini, Bapak Ibu, berpikir gini, sana surga yang mulia, ya kan begitu, saudara. Sana tak ada susah. Itu selalu menjadi sebuah fokus kita. Hanya fokus kita yang terutama dalam Injil, ya, itu agak berkurang, Bapak Ibu. Karena apa? Kita terlalu berat terhadap surga itu ketimbang fungsi kita sebagai garam dan terang dunia ini. Kita punya tugas yang begitu besar di dalam dunia ini. Ya, makanya kenapa, saudara-saudara, pada zaman gereja mula-mula, saudara, itu murid-murid begitu luar biasa, Bapak Ibu. Ya, kita ini masih biasa-biasa yang kita hadapin. Zaman dahulu rasul-rasul itu ngadepin setan-setan seperti Harry Potter, Simon Magus, saudara. Itu yang dia bisa berubah jadi apa saja, saudara. Maka tuh film-film Maleficent itu kan semua terinspirasi dari musuhnya si Petrus pada zaman itu, saudara. Itu udah berat pada zaman itu. Ya, kita ini baru COVID yang kita hadapin, saudara. Ya, nah oleh sebab itu, saudara, kita ubah cara berpikir kita bahwa gereja punya peran penting tuh. Bagaimana dia harus bisa sampai ke ujung bumi sana, saudara. Bukan kita tertuju kepada Yerusalem terus, ya, pusat terus. Tapi kita bagaimana harus bisa nggak kita menyampaikan visi itu sampai ke ujung bumi itu, saudara-saudara. Ya, makanya kenapa tuh gereja stuck? Karena kitanya berputar di situ terus, saudara. Ya, maka saya katakan begini, saudara. Gereja mau maju, mau berkembang, mau bertumbuh, mau tidak mau jalankan fungsinya sebagaimana mestinya, saudara-saudara. Ya,
Yang ketiga, Tuhan tidak meninggalkan kita untuk memisahkan atau mengucilkan kita dari dunia ini. Bukan begitu maksudnya, saudara. Kita menghindar dari dunia ini, ya. Tapi kita, saudara, kita justru berada pada situasi yang bersama-sama tumbuh dengan lalang, saudara. Lalang itu juga dibiarkan tumbuh. Gandum juga dibiarkan tumbuh. Dan kita sama-sama, saudara, hidup bersama lalang, saudara. Yang punya pengaruh cukup besar juga. Dan kita gereja bisa nggak ngubah lalang itu jadi gandum? Seperti itu, saudara-saudara. Nah, tugas kita itu ngubah lalang itu jadi gandum gimana, saudara? Yesus bilang, biarkan itu bertumbuh bersama-sama. Artinya kita berdampingan dengan orang dunia, saudara. Yang punya juga hebat, Bapak Ibu. Ya, yang juga luar biasa dalam kehidupannya. Lalang dan gandum dibiarkan bersama. Disengaja, saudara. Ya. Disengaja sama Tuhan bahwa kita harus hidup berdampingan dengan lalang, berdampingan dengan orang-orang dunia. Ya, Dr. Miles Munro bilang begini, kita gereja justru harus bisa ngubah tuh lalang tuh jadi gandum. Saya juga mikir, Bapak Ibu, ya, mau tidak mau kita kembali kepada fungsi kita, mengubah sesuatu yang tidak mungkin. Amin, Bapak Ibu. Mengubah sesuatu yang tidak mungkin, saudara. Ya. Yang sangat berat itu kan gak mungkin ngubah lalang jadi gandum. Tapi Tuhan bilang biarkan tumbuh bareng-bareng. Jadi berdampingan kita sama orang-orang dunia. Bersaing berat, Bapak Ibu. Ya. Dan yang keempat, Tuhan tidak menugaskan kita untuk menyerang atau menghakimi dunia. Ya. Kita zaman sekarang ini udah modern, Pantekosta, saudara. Ya. Kalau zaman dulu, ya, pendeta pakai jin aja langsung ditengking gitu. Dalam nama Yesus bertobat, Bro. Ya. Oma saya waktu masih hidup, saudara-saudara, kalau jemaat pakai rok kakak pendek-pendek, mari sini didoain dulu. Bertobat ya, Bu. Haleluya. Sekarang kita puji Tuhan, ya. Ya. Model lu kayak orang dunia semua, saudara. Ya. Yang kelima, Tuhan tidak menugaskan kita untuk bersaing dengan dunia, saudara-saudara. Ya, kita harus berpikir begini bahwa dia bisa berhasil, saya juga bisa berhasil. Ya, seperti itu aja, saudara-saudara. Ya. Yang keenam, Tuhan tidak menugaskan kita untuk menjauhi dunia ini, saudara-saudara. Justru kita harus jadi garam dan terang dunia ini. Nah, itu dia, Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya, saudara, kalau kita menjalankan tugas kita, fungsi kita, maka kita akan mengalami kekebalan diplomatik itu, saudara-saudara. Artinya itu menjadi sesuatu yang include dalam hidup kita, saudara. Ya, tapi bukan berarti begini, Bapak. Mentang-mentang kita diberikan kekebalan diplomatik, ya, saudara, kemana-mana nggak pakai masker, ya kan? Wah, habis khotbah denger khotbahnya Pak Reno, lo bebas, puji Tuhan, wow, ya kan? Pergi kemana-mana, wow, bebas-bebas. Tidak seperti itu juga, saudara. Diberikan hikmat oleh Tuhan. Amin. Ya. Tapi kita diberi kekebalan diplomatik itu. Kalau saudara menjalankan fungsi saudara sebagai warga kerajaan Allah. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, waktu saya ngadepin sakit itu, saya baru ingat ini, saudara. Kekebalan diplomatik itu. 3 bulan saya ngadepin itu, saudara. Selesai. Ya. Waktu saya sakit, saya tidur, saya coba tidur sama istri. Mi, gue mau tidur rumah dekat lu biar ketularan, lu bisa, gue juga bisa tidur. Ya, istri saya bilang begini, ya kamu jalanin aja lah karma kamu. Ya, saya sampai kaget, bukannya tambah tidur, nggak bisa tidur, sudah. Mi, aku nggak bisa tidur ya, Mi. Ya kamu jalanin aja karma kamu. Bukannya tambah bisa tidur, sudah nggak bisa tidur pada waktu itu 3 bulan. Aduh, puji Tuhan, sudah. Sekarang saya udah bisa tidur. Amin, saudara. Tidur kadang-kadang 10 jam lagi, 9 jam, lupa doa. Doanya siang. Haleluya. Ya. Dulu, saudara-saudara, waktu pola tidur belum teratur, mau tidur jam berapa, 4:30 bangun. Ya. Saya bilang saya nggak bisa begini nih, harus ubah nih pola-pola tidur. Ya, minimal tidur 7 jam, 8 jam. Ya, akhirnya sekarang Tuhan pulihkan semua, Bapak Ibu.
Tuhan sembuhkan penyakit saya. Padahal pada waktu itu saya udah pasrah. Kalau mau mati, mati. Saudara. Dokter tanya, takut mati Pak? Tadinya takut mati. Tapi sekarang enggak apa-apa. Saya bukan takut mati. Masalahnya Kaleb itu belum kawin saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Dia belum nikah saudara. Ya, saya masih sayang anak-anak udah. Tapi pada waktu itu saya juga dibilang sama Tuhan, ya nggak apa-apa Tuhan, kalau ada injury time ya puji Tuhan, kalau tidak ada ya puji Tuhan juga kan. Ya. Saya waktu sakit itu saya nggak pernah posting tuh di Facebook kalau saya sakit, nggak ada saudara kan. Gawat saudara, ya kan kalau saya posting, waduh Pendeta Reno udah mau mati nih. Ya, Pak Roni Daud kemarin dia kena COVID kan. Posting terus ya, lama-lama nggak ada yang ngundang tuh, takut ketularan semua jemaat ya. Nah saudara dikasih dalam Tuhan bahwa sekali lagi bahwa kita punya kekebalan diplomatik saudara, jadi nggak usah khawatir. Amin. Aminnya sedikit saudara, kayaknya masih takut nih saudara ya. Ya. Saya nyusun ini sebelum COVID datang saudara. Pada waktu COVID datang saya baru udah nyusun ini, tema ini. Saya ngajar ke gereja-gereja. Gak usah takut, kita punya kekebalan diplomatik. Ya, tapi tetap makan yang sehat, saudara ya. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan. Sekali lagi bahwa di akhir-akhir hidup ini, saudara, saya justru melihat begini Bapak Ibu. Ada sebuah kejanggalan di dalam kekristenan. Ya. Yang justru tumbuh itu begini saudara. Yang tumbuh itu adalah kekhawatiran mereka yang sangat berlebihan Bapak Ibu. Ya. Kekhawatiran yang sangat berlebihan. Padahal Yesus bilang kita khawatir takut aja dosa loh saudara. Ya. Nah oleh sebab itu bagaimana kita menghadapi situasi ini? Kita tetap jalan aja fungsi kita sebagai garam dan terang dunia. Haleluya, amin Bapak Ibu. Ya. Tetap jalan. Ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya dampingi gereja ada 2, Geberok Cibubur sama Depok. Tapi setiap masuk gereja, protokolnya begitu banyak, saudara-saudara ya. Ya. Tapi begitu di dalam, ya puji Tuhan, aman-aman kita semua pulang gereja, nggak ada yang sakit ya. Ya Tuhan melindungi kita Bapak Ibu. Tuhan melindungi dan Tuhan lebih tahu apa yang menjadi kerinduan kita untuk kita dekat dengan Tuhan. Saya rasa yang membuat hal itulah yang membuat kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya. Nah saya mau tekankan begini Bapak Ibu. Kekebalan diplomatik itu saudara. Daniel itu pernah ngalamin saudara. Dimasukkan ke lubang singa. Di dalam justru Daniel gak dimakan. Justru singanya udah lapar-lapar. Kenapa saudara? Kekebalan diplomatik itu berlaku bagi Daniel. Ya. Yang kedua adalah Sadrak Mesak Abednego saudara. Dimasukin dapur api yang begitu panas saudara. Ya, padahal itu lebih berbahaya dari COVID saudara. Masukin dapur api, tetap aja mereka nggak kebakar saudara. Kenapa? Karena kekebalan diplomatik itu berlaku buat mereka. Yang ketiga, Stefanus ya, waktu dirajam, Stefanus nggak ngalamin kesakitan batu yang dilemparin itu saudara. Tetap dia melihat Tuhan dan senang-senang aja Bapak Ibu. Kenapa? Karena kekebalan diplomatik itu berlaku bagi mereka. Karena mereka menjalankan fungsi mereka, saudara-saudara. Yang ketiga keempat adalah Ayub, saudara. Ya, Ayub pun juga mengalami kekebalan diplomatik itu. Ya, ketika dia mengalami stres yang begitu luar biasa, ya, karena apa, saudara? Karena keluarganya habis semua anaknya, saudara. Tapi akhirnya apa? Tuhan juga tolong. Ya. Yang kelima adalah 70 murid, ya, murid-murid, saudara. Waktu diutus pergi untuk menginjil, pergi bersaksi, Tuhan persiapkan mereka tuh dengan kekebalan diplomatik itu. Artinya apa? Kalau kita seimbang Bapak Ibu, tetap bisa menjalankan fungsi kita, maka kekebalan diplomatik itu akan berlaku bagi kita, saudara. Artinya begini, rajin-rajinlah bersaksi, saudara. Di akhir-akhir ini rajin-rajinlah bersaksi, ya kan? Ya, mengabarkan berita Injil, ceritakanlah kepada siapa. Saya rasa begini,
Kenapa ini berada, saudara? Kenapa ini ada? Kenapa ini panjang, saudara? Supaya kita gereja itu belajar begini, bahwa kita sadar akan fungsi kita. Semakin gereja tidak menyadari fungsi kita, maka semakin bertambah-tambah, saudara. Tapi ketika gereja sadar akan fungsinya, maka saya yakin dan percaya, saudara, COVID ini pun juga akan segera berakhir. Ya, amin, Bapak Ibu. Ya, tetap aja jalankan sebagai fungsi saudara-saudara. Naikkan harapan setinggi-tingginya, saudara. Naikkan harapan, saudara. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, sekali lagi, keterlibatan kita dalam dunia ini akan mengaktifkan kekebalan diplomatik tersebut, saudara. Artinya ketika kita tetap aktif, saudara, maka kekebalan diplomatik itu berlaku. Seperti Daniel, Sadrak, ya, Stefanus ngalamin hal-hal yang seperti itu, saudara, yang lebih berat dari kita. Ya, mereka diluputkan sama Tuhan, mereka menikmati, saudara. Daniel di lubang singa udah singa udah lapar-lapar, sudah, tapi tetap dibungkamkan oleh Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego dimasukkan ke dalam dapur api yang begitu panasnya 7 kali 7, tapi tetap gak kebakar, saudara. Ya, apalagi kita, ya, di akhir-akhir ini COVID, saudara, apalagi dibilang 3 tahun, masih 3 tahun katanya. WHO bilang masih 3 tahun. Lama katanya. Ya. Ada amin Bapak Ibu? Ya, masih takut saudara? Ya. Saya yakin dan percaya tetaplah kita menjalankan fungsi kita sebagai warga kerajaan Allah, sebagai garam dan terang dunia, saudara-saudara. Apapun situasi dan keadaannya, saudara-saudara, tetap kita harus jalankan fungsi kita. Amin. Fungsi kita, saudara-saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya waktu KKR 10 hari itu, saudara-saudara, itu saya masuk pada sebuah, saya tidak pernah berpikir bahwa akan bisa menghadapi situasi yang seperti itu, yang dalam hati saya, udah poster saya diposting-posting, udah kayak caleg, saudara-saudara. Di mana-mana ada aja gambar saya, saudara-saudara. Saya bilang, sebenarnya jangan dipasang nih. Ini gara-gara dipasang-pasang nih banner-bannernya, jadi saya disantet Bapak Ibu. Saya bilang jangan dipasang. Gak perlu pakai promosi seperti itu, saudara-saudara. Pada waktu itu saya bilang sama panitia, biasa aja. Ya, gak usah dipublishing seperti itu. Akhirnya apa? Bergerak, saudara. Nah, puji Tuhan, saudara, saya ngalamin hal yang sangat-sangat luar biasa, ya. Di Manado pun juga saya pernah ngalamin itu seperti itu. Tengah malam sudah dicekek sama, saya pikir di Manado ini udah gak ada setan, saudara. Karena gereja lebih banyak daripada setan, saudara. Ya. Malam masih dicekek juga tuh. Wah, untung ada teman saya, Stanley. Bro, bangun bro. Ya. Ya. Setan ngomongin gini, kamu datang sini, orang sini saya udah pegang kepalanya semua. Sampai ngomong begitu sama saya, saudara. Saya bilang dalam nama Tuhan Yesus. Saya pikir di Manado udah gak ada setan tuh, saudara. Karena gereja banyak tuh. Per 100 meter udah ada gereja. 200 meter udah ada gereja. 300 meter udah ada gereja. Gereja banyak sama sekali, sudah. Tapi sistem pola pikirnya belum tentu mengalami sebuah perubahan, Bapak Ibu. Ya. Firman Tuhan saya tidak panjangkan pada pagi hari ini, saudara-saudara. Ya, jadi pesannya adalah kita tetap bisa menjalankan fungsi kita sebagai garam dan terang dunia, saudara. Amin Bapak Ibu. Ya. Kalau Bapak Ibu masak di rumah, garam itu akan lebih terasa kalau air itu mendidih. Baru masukin garam. Baru garam itu akan membaur, mencair, saudara. Makanya begini Bapak Ibu. Kita ini sebagai garam itu akan lebih nikmat dan lebih enak kalau situasinya panas sama sekali, saudara. Itu gereja akan nikmat di situ, ya. Dinikmati, saudara. Itu garam itu akan membaur, mencair, saudara, di situasi yang panas. Tapi kalau garam itu ditabur, dituangkan ke tempat yang tidak terlalu panas, biasa-biasa, nggak ada rasanya, saudara. Rasanya kurang enak. Artinya gini Bapak Ibu, bahwa gereja itu harus seperti itu. Kamu diutus di tengah serigala,
Kita bukan hanya diutus di tengah segala sesuatu, dan Tuhan melepaskan kita seperti itu saja, tapi Dia juga memberikan kekebalan diplomatik kepada kita, saudara-saudara. Ya, nah artinya semua menjadi sesuatu yang include dalam kehidupan kita, saudara. Puji Tuhan, firman Tuhan saya tidak panjangkan pada pagi hari ini, karena ibadah kita cuma 1 jam ya, Ibu Gembala ya. Ya, mari kita angkat pujian. Kaulah segalanya, saudara. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, Kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan. Amin. untukku dapat melihat rencanamu indah bagiku. Amin. Kau ada Di setiap jalanku, Amin. hatiku haus dan lapar Akan Engkau. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Amin. Haleluya. Di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang. Kaulah yang kupandang Haleluya. selama hidupku, Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kaulah segalanya. Amin. Di dalam hidupku, Haleluya. kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang. Kaulah yang kupandang Oh, selama hidupku. amin. Mengasihimu, Memuliakanmu, Bapa dan Raja. Sekali lagi, kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku.
kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik ya Tuhan. Kiranya mengampuni segala kekurangan kami ya Tuhan. Biarlah kami terus sadar akan fungsi kami ya Tuhan. Dan Tuhan, mari Engkau memberkati umat-umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Tutup bungkus mereka semua ya Tuhan. Biarlah kekebalan diplomatik itu berlaku atas kehidupan mereka ya Tuhan. Mereka diluputkan semua dari wabah-wabah ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan. Semua tergoncangkan Tuhan, tapi kerajaan-Mu tidak tergoncangkan ya Tuhan. Karena kami ada di dalamnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini buat kebenaran-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Kita semua diberkati lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Puji Tuhan. Kita sudah diberkati lewat firman Tuhan yang begitu dahsyat. Sebentar kita mau memberikan persembahan. Sebelumnya Bapak Herman bawa dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa pada siang hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa. Firman telah disampaikan ya Bapa. Dan sungguh luar biasa Tuhan. Bila kami boleh menjalankan tugas dan fungsi kami Tuhan sebagai umat-Mu ya Bapa. Di tengah pandemi ini Tuhan, kami terus berharap dan percaya kepada-Mu ya Bapa. Dan kami terus bersyukur ya Bapa. Dan kami percaya Engkau Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu. Engkau urapi Tuhan, Engkau pakai dengan luar biasa ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga tak bersyukur ya Bapa. Karena kasih kemurahan-Mu ya Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami akan berikan persembahan Tuhan, sebuah ucapan syukur kami Tuhan. Atas segala kasih karunia kepada kami ya Bapa. Terimalah persembahan ini Tuhan. Bila boleh layak dan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami beri dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Amin. Sukacita penuaian. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, asli menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menabur sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Haleluya, terima kasih atas persembahannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Untuk pengumuman Shalom, selamat hari Minggu dan selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali bergabung dalam GPD Tanpa Lestari. Berikut adalah jadwal minggu ini. Selasa jam 7 malam ada PD El Shaddai Ciledug dilakukan secara online melalui Zoom. Rabu jam 7 malam ada komsel keluarga dilakukan secara online melalui Zoom. Jumat jam 4 pagi hingga 6 sore ada doa rantai lalu dilanjutkan jam 7 doa bersama melalui Zoom. Sabtu jam 7 malam ada ibadah remaja Y4GC yang dilakukan secara online melalui Zoom. Minggu jam 9 pagi ada ibadah raya secara online ataupun offline dan sekolah minggu yang akan dilakukan secara online. Demikian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. See you next Sunday.
itu saja pengumuman untuk hari ini. Kita akan tutup ibadah kita. Mari kita semua bangkit berdiri, doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan Bapa kami bersyukur segala berkat kasih anugerah Tuhan atas hidup kami. Di mana Tuhan boleh memelihara memberkati kami sepanjang minggu ini. Bahkan hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Dan kami percaya lewat persekutuan kami hari ini, kami diberkati Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu, kami diperlengkapi lagi untuk kami hidup dalam pemeliharaan anugerah Tuhan. Lewat firman-Mu kami tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Apapun keadaan kami, apapun situasi yang sedang kami alami, Engkau Allah Immanuel yang beserta dengan kami. Engkau Allah Jehovah Rafa yang menyembuhkan kami dari segala Tuhan penyakit kami. Engkau Allah Jehovah Jireh yang mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dan berkat-berkat itu Tuhan berikan buat kami. Sebabnya lewat kekebalan imun yang Tuhan berikan buat kami, Tuhan berikan kami iman yang teguh. Dengan iman ini kami melangkah dengan hikmat yang Tuhan berikan buat kami. Kami yakin perlindungan Tuhan ajaib, sempurna atas hidup kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, pakai dengan luar biasa tugas-tugas pelayanannya, keluarganya, diberkati oleh Tuhan Yesus. Bahkan setiap kami umat Tuhan, jemaat-Mu yang sudah hadir, sudah melayani Tuhan, sudah beri yang terbaik kepada Tuhan, apa yang ditabur dituai. Sebagai gembala jemaat, hamba terus berdoa buat umat Tuhan jemaat GPD Palem Lestari yang hari ini beribadah secara offline, yang beribadah secara online. Tuhan melawati, menolong buat setiap pergumulan, buat setiap doa-doa umat Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang tidak terbatasi dengan apapun. Engkau Allah yang tidak terbatas. Sebabnya kuasa-Mu juga tidak terbatas. Mencapai kami semuanya, diberkati jasmani terlebih rohani. Berkati umat Tuhan, jemaat Tuhan, baik keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, tua muda besar kecil. Engkau melepaskan berkat Tuhan dalam kehidupan umat Tuhan. Berkati segala usaha pekerjaan mata pencaharian, studi rencana pelayanan, rumah tangga lepas rumah tangga, berkat kesehatan, kekuatan Engkau limpahkan dalam nama Yesus.
Segala aset usaha bisnis umat Tuhan, jemaat-Mu dipelihara, dilindungi, berkati Tuhan. Bahkan itu di tengah-tengah badai COVID pun Tuhan terus memberkati. Makin naik, makin diberkati Tuhan. Terutama iman percaya rohani umat Tuhan jemaat makin kuat, makin dalam di dalam Tuhan. Karena kami tahu bahwa hanya kekuatan Tuhanlah yang membuat kami mampu untuk bertahan sampai hari ini dan terus berjalan ke depan bersama dengan Tuhan, dan pengharapan-pengharapan Tuhan berikan kepada kami lewat firman-Mu. Terima kasih Bapak, kegiatan gereja lokal sepanjang minggu diadakan secara online, Zoom, YouTube. Tuhan memberkati di tengah-tengah segala keterbatasannya Tuhan. Tapi kami tahu Engkau Allah yang tidak terbatas, sanggup menolong, mencurahkan damai, sejahtera, sukacita, kemampuan yang ajaib yang Tuhan berikan buat kami semuanya. Berkati sepanjang minggu ini kami lewati bersama dengan Tuhan Yesus. Berkati, kuduskan saya persembahan umat Tuhan, dibawa untuk pelebaran pekerjaan Tuhan di tempat ini. Apapun yang mereka tabur, mereka tuai. Sesuai janji Tuhan lewat firman-Mu, Engkau Allah yang tidak pernah berdusta. Engkau Allah yang selalu menepati janji-janji-Mu. Apa yang kami tabur, kami tuai. Tuhan balas memberkati. Terima kasih Bapak, umat Tuhan, jemaat-Mu yang baru pertama kali hadir bersama dengan kami. Tuhan juga memberkati dengan semangat, dengan iman yang teguh. Tuhan menilik dan memberkati, dan kami percaya sepanjang ibadah hari ini kami diperlengkapi dan dilawati Tuhan. Yang susah Engkau sudah hiburkan, yang lemah Engkau kuatkan, kurang iman tambahkan iman, kurang Tuhan Yesus yang sakit dalam nama Yesus, terima kesembuhan, kekuatan baru buat Tuhan. Terima kemenangan yang Tuhan berikan buat kami semuanya. Sebenarnya kami akan tinggalkan tempat ini, pulang ke rumah masing-masing. Allah Immanuel serta kami tiba di rumah dengan selamat, sejahtera, sukacita, kemenangan, kekuatan Tuhan menjadi bagian kami. Mari kita angkat tangan kita, hati kita, mohon segala berkat Allah dicurahkan. Saudara-saudara yang kekasih, mari pada siang hari ini kita terima segala berkat anugerah, damai, sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pengentanan, hiburan daripada Allah Roh Kudus, tinggal menyertai kita mulai saat hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua, di dalam berkat nama Yesus Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita.